Halo Sobat Ekonomi, pernahkah kalian berpikir siapa yang memastikan bahwa bank, asuransi, dan pasar modal berjalan dengan aman dan terpercaya? Pernah nggak sih kalian dengar tentang OJK? Kok kayaknya sering muncul di berita ya? Hari ini kita akan mengenal lebih dekat lembaga yang berperan penting dalam mengawasi sektor keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa dan Keuangan atau biasa yang disingkat dengan OJK. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Tujuan dari OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil. OJK mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu mengawasi dan mengatur semua lembaga jasa keuangan di Indonesia. Tugas ini terbagi dalam 3 sektor utama. Yang pertama yaitu sektor perbankan, yang kedua yaitu sektor pasar modal, dan yang terakhir yaitu sektor industri keuangan non-bank atau IKNB, seperti asuransi, dana pensiun, dan leasing. OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil, dan menetapkan peraturan serta memberikan sanksi bila diperlukan. Dengan demikian, OJK memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Ingat ya Sobat Ekonomi, OJK bukan hanya pengawas, tetapi juga pendidik untuk masyarakat. Nah, OJK sendiri mempunyai peran yang sangat krusial loh, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi dari OJK sendiri yakni melindungi konsumen dan jasa keuangan, mengatur dan mengembangkan sistem keuangan nasional, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Nah, Sobat Ekonomi, ada pun lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK loh. Yang pertama yakni ada perbankan, ada bursa efek seperti pasar modal, leasing seperti perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan mikro seperti dana pensiun dan juga lembaga pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak diawasi oleh OJK yaitu Koperasi, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Oh iya Sobat Ekonomi, kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya investasi? Ada cerita yang kurang mengenakan nih dari Pak Didi. Pak Didi merupakan karyawan swasta yang tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan 10% tiap minggunya. Tanpa berpikir panjang, Pak Didi menanamkan uangnya pada investasi tersebut. Ternyata itu adalah investasi bodong atau penipuan. Nah, dengan pengawasan OJK, perusahaan investasi yang menipu Pak Didi atau investasi bodong tadi bisa segera ditindaklanjuti. Selain itu, OJK juga rutin mengeluarkan daftar investasi ilegal. Nah, pesan moral yang dapat diambil jika suatu saat Sobat Ekonomi ingin melakukan investasi, lebih baik cek legalitasnya di situs OJK ya. Jangan lupa ya Sobat Ekonomi, jangan sampai kejadian yang dialami oleh Pak Didi terjadi juga nih ke sahabat ekonomi. Oh iya Sobat Ekonomi, ada pun contoh yang kedua nih. Maya merupakan seorang mahasiswa yang memiliki gaya hedon, namun belum memiliki pemasukan sama sekali.
Akhirnya, Maya memutuskan untuk melakukan pinjaman online tanpa mengecek izin legalitasnya. Ternyata perusahaan tersebut ilegal dan menyebarkan data pribadi Maya. Nah, dalam hal ini OJK memiliki peran yang sangat penting loh, yaitu OJK membentuk satuan tugas pengawasan dan edukasi masyarakat, memberikan perlindungan konsumen, dan memberantas vintage ilegal. Nah, sobat ekonomi, jangan sampai ya kejadian yang dialami oleh Maya terjadi juga nih kepada sobat ekonomi. Maka dari itu, sobat ekonomi harus bijak ya menggunakan aplikasi dan hanya gunakan aplikasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, sekarang kita bandingkan antara OJK dengan lembaga keuangan lain. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, sedangkan lembaga keuangan lain seperti BI atau Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sedangkan lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki tugas menjamin simpanan nasabah di bank hingga jumlah tertentu. Perlu sobat ekonomi ketahui, ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Nah, sobat ekonomi, sekarang kita sudah tahu kan perbedaan antara OJK dan lembaga keuangan lainnya. Serta kita juga sudah belajar kan tentang peran penting OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Melalui peranannya, OJK memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia berjalan dengan baik, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Oh iya sobat ekonomi, sebagai generasi muda, penting loh bagi kita untuk memahami peran OJK agar dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memahami sistem keuangan di negara kita. Sobat ekonomi, yuk kita ingat bersama-sama yuk. OJK merupakan singkatan dari Otoritas Jasa dan Keuangan, di mana OJK sendiri memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Selain itu, OJK juga berperan penting dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Jangan lupa ya, sobat ekonomi, untuk selalu cek legalitas investasi maupun pinjaman di situs OJK. Terima kasih sudah menonton. Jadilah generasi cerdas dan kritis dalam memilih layanan keuangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.